jiwanya bangunlah adanya untuk Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang Yang terhormat Wali Kota Dumai yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bapak Syahrinaldi Esos MSI. Yang kami hormati anggota Ombudsman RI Bapak Heri Susanto SPI MSI. Yang kami hormati Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau Bapak Bambang Pratama SH.MH. Yang kami hormati dan Lanal Dumai atau yang mewakili. Yang kami hormati Kapolres Dumai. Yang kami hormati Forkopimda Kota Dumai. Yang kami hormati Kepala KSOP Dumai diwakili Kasih Bimbingan Usaha dan Kepelabuhanan Bapak Zulhenry Esos. Yang kami hormati Kepala KPPC Dumai diwakili Bapak Sukma Mahendra Putra SH.MH. Yang kami hormati GM PT Pelindo Dumai Bapak Jonathan Ginting. Yang kami hormati Ketua Kadin Dumai Bapak Zulfan Ismaili SH. Yang kami hormati Bapak Ibu, puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama di Hotel Komforta Dumai dalam acara diskusi publik optimalisasi jasa kepelabuhanan internasional dalam perspektif pelayanan Dumai 16 Maret 2023. Baik Bapak Ibu hadirin, untuk keberkahan acara pada hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Rizky Ramadan. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى من كل صحابه رسول الله اجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم يا الله ya Tuhan kami yang Maha Agung, pada hari ini kami akan memulai diskusi hari ini dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah kami, perbuatan kami, dan jadikanlah pelaksanaan diskusi ini adalah ibadah kepadamu. Berilah kami ilmu yang bermanfaat bagi kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah diskusi ini sebagai perkumpulan yang Engkau rahmati. Tuntunlah kami ya Allah, agar diskusi ini menghasilkan pemikiran dan tindak lanjut yang baik, berkembang, bervariasi, dan dapat kami aplikasikan secara nyata dalam program-program kerja kami. Ya Allah, lindungi kami agar diskusi ini menghasilkan keputusan-keputusan yang penting, yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Allahumma ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan mempersatukan, perkuatkanlah persatuan kami. Jangan berikan kepada kami perpecahan antara kami. Allahumma ya Allah ya Mani, jangan Engkau berikan di tempat ini dosa kecuali Engkau ampunkan, dan tidak ada kesulitan kecuali Engkau mudahkan, dan tidak ada kebodohan kecuali Engkau beri ilmu, dan tidak ada sakit kecuali Engkau beri kesembuhan. Ya Allah, tutupilah aib kami ya Allah, dan juga hajat-hajat kami perkenankan ya Allah.
dan kabulkan dan kemudahkan ya Allah. Allahumma ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa para guru-guru kami ya Allah, dosa para umat ini ya Allah, dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Allahumma ya Allah, apabila ada di antara mereka ya Allah sudah mendahului kami ya Allah, jadikanlah kuburan mereka ya Allah seperti taman-taman yang ada di surga. Jangan Kau jadikan seperti lubang yang ada di neraka ya Allah. Allahumma ya Allah, di penghujung Sya'ban ini berkahilah kami ya Allah, sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib as-sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد بالأم وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada Pak Ustadz Rizky Ramadan. Baik Bapak Ibu hadirin, kita masuki acara selanjutnya. Sambutan dari anggota Ombudsman RI kepada Bapak Heri Susanto, SPI, MSI. Kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Wali Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh asisten Pak Ucok, saya ingatnya Pak Ucok ya. Gampang diingat. Yang saya hormati GM PT Pelindo Dumai dan jajaran, yang saya hormati Kepala Otoritas Pelabuhan KSOP Dumai jajaran, yang saya hormati Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Riau dan jajaran, Ketua Kadin Kota Dumai dan jajaran, serta panitia kegiatan dari Yayasan Obor yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini saya untuk kali pertama berkunjung ke Kota Dumai, Riau. Biasanya hanya sampai di Pekanbaru, tidak sampai di Jakarta, begitu aja. Ini kemarin saya di Kampar, tapi ke Dumai, besok kembali ke Jakarta. Saya mohon maaf karena diminta oleh panitia atas kami di Ombudsman Republik Indonesia. Ya, mungkin banyak Bapak Ibu yang belum tahu apa itu Ombudsman. Mungkin bahasanya yang adopsi dari bahasa asing ya. Ombudsman itu bahasa Swedia. Yang artinya perwakilan raja Swedia. Kalau sejarahnya sebetulnya Ombudsman ini nilai-nilainya itu diambil dari dunia Islam. Jadi dulu sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab itu ada namanya Qadi Al-Qudot, perwakilan khalifah. Nah, Raja Swedia King Charles XII pada zamannya itu pas kekhalifahan Ottoman Turki itu mengungsi karena kerajaannya Swedia sedang diokupasi oleh negara Jerman. Mengungsi ke Turki selama kurang lebih 4 tahun. Di sana King Charles XII melihat penerapan Qadi Al-Qudot di kekhalifahan Utsmaniyah Turki. 4 tahun lamanya dia berada di Turki, lalu mengadu kembali ke negaranya setelah ada penjajahan di Swedia itu. Baru di Swedia King Charles XII mendirikan The Haguenau Ombudsman, artinya perwakilan raja. Di sejarahnya sebenarnya dari dunia Islam. Ombudsman. Nah, Indonesia sendiri penerapan Ombudsman itu sejak masa Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang merupakan ketua umum PBNU
beliau presiden yang berasal dari Nahdliyin yang banyak mendapatkan curhat-curhat lah dari masyarakat, terutama kaum santri, kiai, tentang bagaimana penyelenggara negara. Mungkin terilhami dari perjalanan kekhalifahan Utsmaniyah yang mempunyai satu prinsip-prinsip penerapan ombudsman yang nama Qadhi Al-Qudrat tadi, dan berdirinya Ombudsman Islamiyah. Kiai Haji Abdul Wahid almarhum mendirikan ombudsman di Indonesia. Namanya langsung mengadopsi dari asal kata ombudsman dari Swedia. Buat orang kita ombudsman asing, ada yang menyebut omnibus law, lagi rame kan. Saya sendiri waktu baru terpilih jadi anggota ombudsman itu ada yang protes ke saya. Pak Heri, buat apa Bapak ini jadi anggota omnibus law? Saya bilang ombudsman Pak, bukan omnibus law yang di demo-demo itu. Jadi ya itu akhirnya saya mendapatkan pikiran bahwa kenapa warga kok langsung meleset ke atau omnibus law ya? Karena belum banyak kenal. Karena bahasa tadi, bahasanya yang adopsi dari bahasa Dumai, ya. Dari bahasa Swedia, dari bahasa asing. Nah, oleh karenanya ya patut disyukuri di era pemerintahan Presiden Abdul Wahid menerapkan ombudsman. Dulu namanya Komisi Ombudsman Nasional. Komisi Ombudsman Nasional ini anggotanya ada 9, bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, tahun 2008 kemudian itu pendirian tahun 2000 oleh Presiden Gus Dur ya, Komisi Ombudsman Nasional. Di tahun 2008 lahirlah Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ini adalah lembaga negara yang berfungsi mengawasi pelayanan publik. Nah, 1 tahun kemudian terbit lagi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Jadi Ombudsman ini dibekali 2 undang-undang, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Ombudsman. Perwakilannya sudah ada di 34 provinsi, nanti menyusul ke provinsi terbaru di Papua. Untuk saat ini anggota Ombudsman 9, Ketua Bapak Dr. Muhammad Najib, ini Wakil Ketua Pak William Garafinus, dan 7 anggota. Salah satu dari 7 anggota itu Susanto yang mengampu bidang asistenan utama 5 ya, yang nomenklaturnya identik dengan bidang kemaritiman investasi di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Itu ada 7 kementerian yang kami awasi, PUPR, Perhubungan, AKP, LHK, SDM, Investasi, dan Pariwisata. Nah, dari segi BUMN ya, itu salah satunya Perindo yang kita awasi dari sektor pelabuhan. Nah, kalau sektor sumber daya alamnya, terutama yang terkait dengan sumber daya alam energi dan mineral, itu ada Pertamina, Antam, PLN, kemudian banyak lah, ada 10 yang berbasis sumber daya alam, termasuk Freeport juga, Ale Indonesia, kemudian Krakatau Steel masuk. Jadi terlalu banyak dan luas lah yang diawasi Ombudsman. Tidak saja dari kementerian lembaga, tetapi juga dari BUMN. Nah, di pemerintahan daerahnya itu dari provinsi sampai dengan pemerintahan kabupaten kota. Di bawahnya Pak ada lagi SKPD, terus BUMD. Jadi secara global di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan
kan Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BUMN, serta badan swasta atau persorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD. Jadi itu. Kemudian Ombudsman ini mempunyai tugas pertama menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang melaporkan masyarakat. Kemudian menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman. Ketiga, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. Dan yang keempat, melakukan koordinasi kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya, serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan. Kemudian yang kelima, membangun jaringan kerja karena melakukan upaya pencegahan praktek maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kewenangan tugas kami memang terlalu luas dari diawasi dari sisi. Kemudian memeriksa keputusan, surat-surat atau dokumen lain yang ada pada pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran dari satu laporan. Kemudian meminta klarifikasi dan atau salinan atau dokumen yang diperlukan oleh dari instansi manapun untuk pemeriksaan laporan dari instansi pelapor. Lalu melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan laporan. Nah, dalam hal pemanggilan ini, kalau terlapor atau pihak terkait dipanggil sampai 3 kali tidak hadir, kita bisa minta bantuan aparat kepolisian untuk menjemput paksa. Tapi alhamdulillah tidak perlu dijemput, Pak, datang sendiri, tidak terlapor. Kemudian kami juga menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak, kemudian membuat rekomendasi, dan dalam konteks kepentingan umum kami bisa mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang dihasilkan dari pemeriksaan laporan. Jadi dalam acara ini adalah salah satu bentuk tugas Ombudsman, yaitu melakukan koordinasi kerjasama dan membangun jaringan kerja dengan para pihak, tidak saja dengan kementerian lembaga, tidak saja dengan pemerintah provinsi, kabupaten kota, BUMN, BUMS, BUMD, tapi juga dengan masyarakat, termasuk ormas yang menyelenggarakan acara ini. Ya, saya lihat ada Yayasan Obor, ada Kadin, ada beberapa elemen lain juga. Dalam bentuk kolaboratif yang sesuai dengan amanah undang-undang Ombudsman. Nah, mungkin banyak warga belum mengetahui apa maladministrasi. Jadi kalau dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian material dan atau imaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan. Secara lebih konkret, maladministrasi itu ada 10 bentuk, Pak. Ya. Pertama, penundaan berlarut. Kedua, tidak memberikan pelayanan. Ketiga, tidak kompeten. Keempat, penyalahgunaan wewenang. Kelima, penyimpangan prosedur. Keenam, permintaan imbalan. Ketujuh, tidak patut. Kedelapan, berpihak. 9, diskriminasi dan konflik kepentingan. Jadi kalau ada instansi pemerintah, BUMN, BUMD, BUMS yang menggunakan APBN dan atau APBD, melakukan 10 bentuk yang disebutkan tadi, itu adalah maladministrasi.
Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik itu ditegaskan di dalam pasal 8 ayat 2 dan 3 Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penjualan masyarakat, dan pelayanan konsultasi. Jadi makna yang ada di dalam undang-undang tersebut di dalam pasal 8 ayat 2 dan 3 itu sekurang-kurangnya, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah sekurang-kurangnya jangan dikurangin. Artinya itu pelayanan minimalis dalam hal di bidang privat, misalnya swasta itu sering dikenal istilah pelayanan privat. Pelayanan privat itu nggak ada di undang-undang kita, di undang-undang pelayanan publik. Yang ada pelayanan publik biasa saja. Dengan sekurang-kurangnya, mungkin kalau disebutkan pelayanan prima, nanti Pemko bisa minta anggarannya prima juga, ya, termasuk pemerintah provinsi, kementerian, lembaga semua minta anggaran yang prima, karena harus diakui anggaran kita ini pernah prima nggak pasti, selalu kan ada yang kurang, makanya yang sekurang-kurangnya, karena sudah sekurang-kurangnya itu jangan dikurangi harus. Tapi ternyata dalam praktek yang harusnya penyelenggaraan pelayanan publik itu melaksanakan pelayanan, ternyata ya ada juga Bapak Ibu yang tidak melakukan pelayanan. Ini satu alasan tertentu lah, mungkin karena ketiadaan anggaran segala macam, pelayanan nggak jalan. Tapi kan itu nggak boleh dalam amanat undang-undang pelayanan publik. Kemudian harusnya mengelola pengaduan masyarakat, dia nggak bikin meja-meja pengaduan atau satu saluran pengaduan dalam pelayanan publik yang dilaksanakan. Kemudian pengelolaan informasi, dia nggak buat, nggak ada pengelolaan informasi. Jadi ini kalau tidak satu saja yang tadi yang saya sebutkan, pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, pengelolaan masyarakat, dan pelayanan konsultasi, satu saja tidak digelar, itu sudah mengurangi yang sekurang-kurangnya. Jadi harus dilaksanakan sekurang-kurangnya tadi. Nah, itu sebetulnya substansi yang ada dalam undang-undang pelayanan publik. Nah, bagaimana sinergi antara ombudsman, masyarakat, dan penyelenggara pelayanan publik? Itu tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Pelindo dengan Kadin misalnya, atau dengan Ormas, LSM yang ada di sekitar Kota Dumai ini, termasuk ada ombudsman, nggak pernah nyambung nih. Ini bersyukur hari ini kumpul semua. Ini salah satu bentuk bagian dari proses koordinasi kolaborasi. Nah, kalau saja penyelenggara pelayanan publik jalan sendiri, Pemko nggak pernah rapat sama Pelindo, sama KSOP, ini kan nanti nggak terjadi sinergi dan harmoni. Sebetulnya itu hakikat kenapa terjadinya maladministrasi, karena tidak berjalannya koordinasi, kerjasama, dan jaringan kerja dalam konteks pelayanan publik secara terang. Nah, begitu juga pelibatan masyarakat. Nah, di dalam sistem pelayanan publik kita, Ombudsman mengenal dua undang-undang sebagai basic penyelenggaraan tugasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Undang-Undang Ombudsman. Nah, bagi penyelenggara pelayanan publik hanya Undang-Undang Pelayanan Publik saja. Nah, untuk Undang-Undang Ombudsman cukup diketahui lah, kira-kira supaya nggak kena maladministrasi. Dan di sini kalau penyelenggara pelayanan publik, masyarakat, dan Ombudsman tidak berkolaborasi, tidak bekerjasama, ini terkeluarkan menimbulkan banyak masalah pelayanan publik. Nah, kalau tidak puas masyarakat, dia akan melapor. Tapi kalau puas, bagus pelayanan publiknya, pasti akan ada kepuasan dari masyarakat itu sendiri. Nah, disinilah fungsi dari sistematika pelayanan publik yang mau kita bangun ya, ke depannya. Next. Nah, kami dalam penerapan model sistem pelayanan PBRD, Komisi dan Kabupaten, ada kelompok bisnis, BUMN, BUMD, BUMS, dan BHMN tadi. Ada kampus atau akademisi, ada masyarakat, ormas LSM, ada pers. Nah, elemen ini harus saling bersinergi. Karena jalannya elemen-elemen ini
administrasi itu biangnya korupsi, Pak. Karena dari administrasi korupsi. Dalam penyelenggaraan administrasi salah, udah salah salahnya tuh, Pak. Nah gitu Pak Asisten. Next. Nah bagaimana sekarang konteksnya dengan kepelabuhanan? Ada bicara, ada KSOP, nanti ada video, sebagainya juga akan sumber. Ada dasar hukum terkait penyelenggaraan kepelabuhanan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010, kemudian ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021. Kami alhamdulillah Pak KSOP dan Menteri Perhubungan sudah baru minggu yang lalu, Pak. Jadi setidaknya nanti dengan MOU antara Kementerian Perhubungan dengan Ombudsman jadi bisa ditindaklanjuti oleh kepala perwakilan untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan jajaran vertikal Kemenko di daerah, tidak hanya di provinsi tapi juga di kabupaten kota. Di KSOP kabupaten kota apa? Atau hanya kota tertentu? Ada pelabuhan. Nah, apa peran strategis pelabuhan? Peran strategis pelabuhan sebagai simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya, kemudian pintu gerbang kegiatan perekonomian, juga tempat kegiatan alih moda transportasi, penunjang kegiatan industri dan atau perdagangan, tempat distribusi, produksi dan konsolidasi muatan atau barang, sebagai salah satu unsur penentu dalam aktivitas perdagangan dan upaya mewujudkan wawasan Nusantara dan kedaulatan sebuah negara, dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, fungsi strategis pengangkutan pelabuhan ini, yakni pengangkutan pelabuhan memiliki fungsi strategis yaitu menunjang kegiatan perdagangan dan perekonomian serta merangsang pertumbuhan perekonomian suatu wilayah. Kemudian pengangkutan pelabuhan merupakan sektor infrastruktur perhubungan atau logistik yang strategis bagi Indonesia sebagai negara kepulauan maupun bagi satu daerah tertentu dalam NKRI. Salah satunya adalah Kota Dumai yang punya sarana pelabuhan di Provinsi Riau. Kemudian sebagai sektor strategis, angkutan pelabuhan akan berpengaruh pada kinerja ekspor dan impor sehingga dapat meningkatkan penerimaan devisa negara serta membuka kesempatan kerja. Keberadaan pelabuhan berfungsi juga untuk memfasilitasi pemindahan barang antara moda transportasi darat dan moda transportasi laut, serta menyalurkan barang masuk dan keluar dari pabean secepat dan efisien. Nah, kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut ini ada di dalam pasal 5 ayat 1 Perpres nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan. Kemudian ada juga kewajiban badan usaha dalam kegiatan pengusahaan pelabuhan. Ini diatur dalam pasal 73 PP nomor 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan sebagaimana telah diubah melalui PP nomor 64 tahun 2015. Ada beberapa poin ya. Di antaranya menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan, memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah, menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban pada terminal dan fasilitas pelabuhan yang dioperasikan, ikut menjaga keselamatan, keamanan dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan, memelihara kelestarian lingkungan, memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian dan mematuhi ketentuan peraturan perundangan baik nasional maupun kegiatan pengusahaan di pelabuhan pada intinya sebagaimana diatur dalam pasal 24 Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM nomor 50 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelabuhan laut, yaitu ada penyediaan dan atau pelayanan jasa kapal penumpang dan barang. Ini
inilah yang jadi inti dari jasa terkait di dalam sektor pelabuhanan. Lalu dalam pasal 25 Permen Hub nomor PM 50 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan laut, di sini juga ada dijelaskan dari KSOP yang akan dibutuhkan penjelasannya. Dan dalam permen yang sama juga diatur terkait dengan pelayanan jasa terkait pelabuhanan. Ada Pak KSOP. Nah, bagaimana tujuan pelayanan publik 5 di sektor pelabuhan? Sebenarnya saya kurang sepakat tadi kalau dalam penyelenggaraan sektor negara itu ada istilah 5. Tapi karena undang-undang kita nggak menyebutkan pelayanan 5, hanya pelayanan yang sekurang-kurangnya. Tapi karena sudah menjadi bagian kata yang sudah identik, di pelayanan sekolah harus 5, maka ya itu sudah menjadi konsumsi lah di kalangan masyarakat kita yang memikirkan pelayanan 5 di semua sektor. Jadi dalam konteks kepelabuhanan ini, yang pertama yang mesti mewujudkan industri kepelabuhanan nasional yang lebih kuat. Di sini topiknya sudah naik nih, kelas internasional. Jadi mestinya nanti dalam diskusi berkembang bagaimana pelabuhan Dumai mampu menyesuaikan dengan peradaban sebagai pelabuhan internasional. Nah, pelabuhan juga harus mewujudkan jaringan ekosistem logistik yang kuat, menurunkan biaya logistik nasional, meningkatkan konektivitas maritim di seluruh Indonesia, dan meningkatkan kinerja dan daya saing BUMN bidang pelabuhanan di tingkat global. Nah, masalah-masalah yang sering dulu ya, saya lihat dulu selalu muncul dalam sektor pelabuhanan itu soal billing time dan waiting time. Sebelum ke Dumai saya tahun 2022 akhir tahun lawan. Jadi saya cek langsung di lapangan bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh regional head Pelindo di Lawan itu. Tidak saja Pelindo, tapi ada bea cukai, ada dari KSOP, ada dari karantina. Kami semua ngumpul Pak di sana. Jadi sebelum di Dumai kita sudah buat kegiatan di Belawan dulu, baru turunan ke Dumai itu sebagai bagian dari Pelindo di wilayah Sumatera, Riau dan sekitarnya. Nah, kasus billing time ini sempat heboh kalau nggak salah tahun 2016 ya Pak Dian. Nah itu banyak penyumbatan dalam transportasi angkutan barang dan jasa yang dilakukan, yang menyebabkan biaya tinggi. Tentu biaya tinggi ini membuat enak kelompok tertentu. Dan akhirnya banyak dikeluhkan oleh pengusaha sampai akhirnya demo berkepanjangan, tidak cukup mengganggu juga sampai ke dunia internasional. Karena pengangkutan barang dan jasa itu tidak hanya di level lokal, tapi juga internasional. Dari pengusaha luar negeri juga sebenarnya banyak mengeluh. Ya alhamdulillah sudah saya ke Medan kemarin karena Belawan salah satu yang dilaporkan. Saya cek kemarin saya tuh ada perubahan nggak sejak diberikan laporan hasil akhir pemeriksaan oleh Ombudsman di tahun 2019. Ya ternyata alhamdulillah sudah mulai banyak kemajuan. Hanya memang perlu didiskusikan terkait misalnya depo, soal depo, katanya itu pengelolaannya yang 3. Nah ini barangkali akan muncul dalam diskusi ini. Di Belawan juga panas juga diskusi soal depo itu. Kemudian masalah yang terjadi juga ada persoalan demurrage. Demurrage ini batas waktu pemakaian peti kemas di dalam pelabuhan. Batas waktu untuk barang impor dihitung sejak proses bongkar peti kemas dari sarana pengangkutan kapal hingga peti kemas keluar dari pintu pelabuhan. Sedangkan untuk barang ekspor, batas waktu pemakaian peti kemas dihitung mulai dari pintu masuk pelabuhan sampai peti kemas dimuat ke atas sarana pengangkutan kapal. Seringkali waktu tunggu untuk berlabuh jauh lebih lama daripada waktu untuk berlayar. Nah, ini masalah selain billing time, demurrage.
Kemudian masalah-masalah dalam sektor pelabuhan lainnya yaitu minimnya peralatan penunjang aktivitas pelabuhan. Ini nanti mungkin akan jadi pembahasan dalam diskusi. Ya. Ini saya sebagai pemantik aja nih Pak, bicara kunci saja. Nanti lebih detail akan dibahas dalam sesi berikutnya. Nah, sudah saya siapkan, nanti bisa dibaca, dipelajari agak ribet skemanya. Kalau melihat dari paparan, saya lewatin saja. Nah, next, terakhir, bagaimana tindak lanjut laporan di Ombudsman? Ini saya perlu menyampaikan. Di Ombudsman itu ada laporan formil dan laporan non-formil. Laporan non-formil itu yang cukup dengan WhatsApp, tapi hanya WhatsApp, SMS, tapi hanya untuk kasus-kasus tertentu yang mengancam keselamatan jiwa masyarakat, yang mengancam hak hidup serta bersifat kedaruratan. Misalnya pelayanan kesehatan di rumah sakit punya BPJS tidak dilayani, tolak. Nah, itu kan nggak mungkin, harus kirim surat, buat surat, bisa mati duluan tuh pasien. Nah, itu bisa pakai WhatsApp langsung. Nanti Pak Bambang bisa jelaskan lebih detail. Nah, yang laporan berikutnya laporan secara formil. Laporan formil itu ada 5 tahap. Tahap pertama verifikasi material dan formil. Jadi dokumennya akan kita periksa lengkapannya secara formilnya, apakah dia warga negara, apakah dia punya, kalau dia izin usaha dia punya surat izin usaha dan seterusnya. Itu dokumennya harus detail. Karena nggak mungkin persoalan izin, misalnya perizinan usaha itu diselesaikan lewat WhatsApp, nggak mungkin. Karena dokumennya banyak. Kemudian setelah verifikasi material dan formil, ini akan dibahas dalam rapat pleno pimpinan kalau di level pusat, kalau di level daerah nanti dibahas dalam rapat perwakilan di daerah untuk menentukan apakah laporan itu memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan. Nah, jika memenuhi syarat nanti akan diteruskan pemeriksaan, akan dipanggil pelapor, terlapor, pihak terkait, lalu nanti akan disimpulkan dalam bentuk penyusunan laporan akhir hasil pemeriksaan. Dari laporan akhir hasil pemeriksaan ini nanti akan disampaikan. Bila ada maladministrasi, ini akan disampaikan ke pihak terlapor. Bila tidak ada maladministrasi, maka ini hanya disampaikan ke pihak lapor. Gitu. Nah, selanjutnya adalah penyerahan dan monitoring laporan. Dalam penyerahan dan monitoring laporan itu akan dicek apakah ada pelaksanaan dari tindakan korektif yang disampaikan oleh Ombudsman kepada pihak terlapor. Nah, bila tidak ada pelaksanaan tindakan korektif, maka nanti akan ditingkatkan ke level monitoring dan akan diterbitkan rekomendasi. Rekomendasi itu akan disampaikan ke pejabat setingkat lebih tinggi dari yang dilaporkan. Ada sanksi administrasinya Pak, berupa pemecatan, penghentian gaji tunjangan bagi pejabat yang dilaporkan. Yang akan mengambil keputusan adalah pejabat setingkat di atas. Bila misalkan yang dilaporkannya Sekda, maka wali kota itu yang akan kita berikan. Bila wali kota yang dilaporkan ada maladministrasi, maka ini akan ke Menteri Dalam Negeri dan seterusnya dan seterusnya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti Pak Bapak akan lebih detail menjelaskan dalam sesi dialog. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya tidak membuka acara karena nanti ada Pak Asisten dan saya sebagai pemantik mungkin mengawali Pak. Maksudnya panitia begitu. Walaupun saya sebetulnya menunggu Pak Asisten buka dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah bergetar-getar ingin bertanya ya. Mungkin nanti boleh kita bertanya. Disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bapak Haji Sahinali Esos MSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Biasanya kita berpantun dulu ya Pak ya. Kalau di Riau ini biasanya Pak Ombudsman RI, Pak Heri Susanto, selamat datang Pak di Kota Dumai. Yang saya hormati Pak Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Riau, Pak Bambang. Saya lama kenal dengan Pak Bambang. Selamat datang juga Pak. Yang saya hormati Bapak-Bapak Forkopimda Kota Dumai atau yang mewakili, yang saya hormati Instansi Vertikal, KSOP, Bea dan Cukai, kemudian yang saya hormati Pak JM Pelindo, kemudian selanjutnya yang saya hormati Pak Ketua Kadin, Pak Ketua Yayasan Obor, hadirin, hadirat, cik-cik, puan-puan yang berbahagia. Bersyukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana berkat limpah rahmat dan karunia kepada kita semua, maka kita masih berkesempatan hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Berselawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin bahagia, Kota Dumai adalah memang kota pelabuhan. Posisi geografis kota ini menjadikan nafas kepelabuhanan tersebut sudah sejak zaman dahulu. Apalagi faktanya bahwa Dumai adalah kota yang dijadikan pelabuhan bagi industri migas sejak akhir tahun 50-an dahulu. Dan kini sejak industri sawit menjadi booming, transportasi laut terkait CPO menjadikan Dumai salah satu basis pelabuhannya. Hal ini mengingat posisi Dumai yang sangat strategis dalam jalur perdagangan wilayah barat Indonesia, bahkan strategis pula dalam jalur perdagangan dunia. Industri kepelabuhanan ini selanjutnya mengembangkan diri menjadi industri pada sektor jasa. Dumai menjadi kota transit penting di wilayah pantai timur Sumatera. Pelayaran antar pulau dan antar negara menjadikan kota ini hidup. Dan kaitannya itulah pemerintah menyambut baik diskusi publik yang nantinya menyasar persoalan pelayanan terkait optimalisasi jasa kepelabuhanan internasional. Bapak Ibu hadirin bahagia, adapun dalam kacamata kepelabuhanan, pemerintah dan stakeholder terkait memang perlu memaksimalkan potensi yang ada. Yang kini sedang berjalan adalah kerjasama BUMD terkait jasa tunda kapal, kerjasama PHR terkait jasa tenaga kerja penunjang, kerjasama antara PDAM, Pelindo terkait penyediaan air bersih. Sedangkan yang sedang dalam proses adalah MOU antara Pelindo dengan BUMD kita terkait pembangunan depo kontainer. Untuk itulah kiranya diskusi publik hari ini nantinya benar-benar dapat menghasilkan sebuah konsensus pemikiran yang dapat dituangkan dalam action dan kegiatan dalam rangka lebih mengoptimalkan peluang jasa kepelabuhanan yang ada di depan mata. Terakhir, pemerintah sangat mengapresiasi kesigapan dan keterbukaan segenap pemangku kepentingan kepelabuhanan instansi terkait dalam memberikan pelayanan. Alhamdulillah, dari pelayanan manual kini sudah beralih ke pelayanan berbasis online. Ke depan kami mohon agar semakin ditingkatkan lagi, karena memang dalam bisnis ini cost time berarti pengeluaran semakin tinggi. Bapak Ibu hadirin bahagia, demikian sambutan singkat ini. Selamat berdiskusi, menemukan solusi yang persisi. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diskusi publik optimalisasi jasa kepelabuhanan internasional dalam perspektif pelayanan
secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan pantun sekali. Bunda Korla jangan ditantang, nanti bergoyang pinggangnya pegal. Potensi kepelabuhanan lebar terbentang, mari kita manfaatkan secara maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita lanjut foto bersama kepada Bapak Ombudsman RI, Bapak Haji Sarinaldi, Bapak satu, dua, tiga. Siap Bapak, lihat ke depan Pak. 1, 2. Izin Bapak, semuanya semangat Pak untuk hadirin yang Yang diwakili oleh Kasih. Doma baru pertama. Hubungan internasional dalam perspektif pelayanan. Dalam hal ini yang akan dipandu oleh moderator pada hari ini oleh Bapak Anora Hasan, SEMH. Kami persilakan. Dan pembekalan pencerahan yang diberikan tadi oleh Pak Ombudsman RI dan Pak Wali Kota Diwakili Presiden 2 memberikan nuansa baru buat kita tentang pelayanan publik, terutama pelayanan pelabuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk acara diskusi pabrik yang kami pandu di pagi hari ini, kami panggil para narasumber. Pertama Pak Ketua Kadin Dumai, Pak Julpan Ismaili SH. Kedua kami panggil Pak CM Melindo, Pak Jonathan Ginting. Yang ketiga kami panggil Pak B. Cukai mewakili Pak KSOP. Dan terakhir Pak Ombudsman Perwakilan Riau. Dipersilakan Pak untuk mengambil tempat di depan. Sudah hadir di depan kita. Kepada Pak Julpan Ismaili untuk menyampaikan opening namanya Pak ya, opening diskusi tentang kepelabuhan, dan nanti mohon disimak, dan kalau ada pertanyaan nanti pertanyaan waktu pertanyaan akan diberikan. Silakan Pak Julpan untuk pertama kali menyampaikan opening diskusi ini. Dulu Pak, opening dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, saya Julpan Ismaili selaku Ketua Kamar Dagang dan Industri, di mana Kadin ini adalah wadah usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87. Terakhir, perubahan terhadap anggaran dasar anggaran rumah tangga melalui Kepres 18 tahun 2022. Hari ini kita berkumpul bersama, semoga mendapat berkah untuk tujuan yang sama, bagaimana sinergitas untuk membangun kekuatan ekonomi Dumai. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang hadir, dan salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ulang ya untuk kolaborasi inklusif dan progresif. Mudah-mudahan ini bisa membawa nuansa baru buat
pertumbuhan ekonomi Kota Dumai. Yang kedua, kami mohon Pak Jonathan Ginting opening dulu Pak. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya, walaupun mungkin kita sudah sering kenal semua ya Pak. Kami yakin bahwa kenapa kami dikenal karena di tempat kami banyak masalah. Ya, itu yang pertama. Jadi itu terkenal karena masalah, itu Pak. Nama saya Jonathan Ginting Pak. Saat ini sebagai General Manager PT Pelindo Regional 1 Dumai. Sudah lebih kurang 1,5 tahun Pak ada di Dumai, ya. Di saat itu juga ada kebijakan dari pemerintah bahwa Pelindo ini di merger Pak, ya. Jadi dulu ada Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, Pelindo 4. 1 Oktober tahun 2021 itu digabung menjadi satu. Di dalam waktu yang bersamaan pemerintah juga membuat klaster-klaster bisnisnya pelabuhan, ya. Dibentuklah 4 subholding. Yang satu mengurus terminal peti kemas, namanya Pelindo Terminal Peti Kemas, kemudian mengurus barang, ya, non peti kemas itu dibentuk Pelindo Multi Terminal. Lalu ada Pelindo Jasa Maritim untuk mengurusi kegiatan di sisi marine. Lalu ada Pelindo Solution Logistik, tetapi di Dumai hanya ada 2. Ya, karena masih didominasi komoditi non peti kemas, maka ada Pelindo Multi Terminal dan Marine Service. Ya, jadi kami dari Pelindo mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Ya, diskusi ini sangat merupakan momen, ya, yang sangat berharga bagi kami, supaya nanti diskusi ini memberi satu rumusan, satu pandangan dalam rangka seperti tadi yang disampaikan, bahwa tujuannya adalah bagaimana bisa memberi pertumbuhan ekonomi secara umum barangkali ya, secara nasional, ya, kemudian secara khusus untuk Dumai Pak, ya. Tentu kalau kami berharap bagaimana kami bisa melayani sehingga penekanan, ya, biaya logistik, ya, terjadi apabila barang di pelabuhan tidak lama-lama, kapal di pelabuhan tidak lama-lama. Itu kira-kira Pak mungkin sasaran. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kita semua. Salam sehat dan salam diskusi. Terima kasih Pak. Silakan Bapak Jonathan Ginting bisa menyimpulkan tuan takurnya pelabuhan Pak ya. Itu Pak. Pelindo ya.